Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang kimia unsur. Kimia unsur di sini kita membahasnya pada golongan utama yaitu golongan 7A atau yang biasa disebut dengan halogen. Yang pertama kita akan membahas tentang menganalisis kecenderungan sifat fisis dan kimia unsur-unsur halogen. Yang kedua, menjelaskan proses pembuatan unsur-unsur halogen. Dan yang ketiga adalah menganalisis manfaat unsur-unsur halogen. Unsur-unsur golongan 7A disebut dengan halogen. Halogen berasal dari bahasa Yunani yang berarti pembentuk garam. Mengapa dinamai demikian? Karena unsur-unsur tersebut dapat bereaksi dengan logam membentuk garam. Contohnya yaitu klorin bereaksi dengan natrium membentuk natrium klorida, yaitu garam dapur. Golongan 7A di sini terdiri dari F-fluor, Cl-klor, Br-brom, I-iodin, dan At-astatin. Unsur-unsur halogen mempunyai elektron valensi 7 pada subkulit Ns2-Np5. Konfigurasi elektron yang demikian membuat unsur-unsur halogen bersifat sangat reaktif. Unsur-unsur halogen cenderung menerima atau elektron membentuk ion bermuatan negatif 1. Yang selanjutnya adalah sifat fisis halogen. Sifat fisis halogen di sini pada fluorin memiliki nomor atom 9, klorin 17, bromin 35, dan iodin 53. Dan warnanya yaitu pada fluorin kuning muda, klorin hijau, bromin merah tua, iodin hitam. Konfigurasi elektronnya fluorin 2s2 2p5, klorin 3s2 3p5, bromin 3d10 4s2 4p5, iodin 4d10 5s2 5p5. Dan titik lelehnya pada fluorin minus 220, pada klorin minus 101, bromin minus 7, dan iodin 114. Titik didihnya pada fluorin minus 188, klorin minus 35, bromin 59, dan iodin 184. Kerapatannya pada fluorin 1,69, klorin 3,21, bromin 3119, dan iodin 4930. Energi ionisasi pada klorin itu 1681, klorin 1251, bromin 1140, dan iodin 1008. Afinitas elektron pada fluorin itu minus 328, klorin minus 349, bromin minus 325, dan iodin minus 295. Keelektronegatifannya pada fluorin 4,0, klorin 3,0, bromin 2,8, dan iodin 2,5. Daya oksidasinya pada fluorin 2,87, klorin 1,36, bromin 1,06, dan iodin 0,54. Jari-jari kovalennya pada fluorin 0,64, klorin 0,99, bromin 1,14, dan iodin 1,33. Jari-jari ionnya pada fluorin 1,19, klorin 1,67, bromin 1,82, dan iodin 2,06. Sedangkan energi ikatannya pada fluorin itu 155, klorin 242, bromin 193, dan iodin 151. Nah, sifat-sifat fisis halogen di sini pada titik didih dan titik leleh semakin ke bawah semakin bertambah. Hal ini dikarenakan kekuatan gaya van der Waals antar molekul-molekul bertambah dari fluorin ke astatin. Akibatnya, molekul-molekul halogen semakin sulit lepas. Sedangkan kerapatan dari fluorin ke astatin semakin bertambah. Kenaikan nilai kerapatan cukup drastis dari klor ke brom akibat adanya perubahan fase dari fase gas yaitu fluor dan klor ke cair yaitu brom dan padat yaitu iodin. Hal ini menunjukkan
kekuatan gaya van der Waals bertambah dari fluor ke iodin, sedangkan daya oksidasinya semakin berkurang dari fluorin ke astatin dikarenakan harga E0 atau energi potensialnya semakin positif. Yang selanjutnya adalah reaksi kimia. Fluor dan klor membantu reaksi pembakaran dengan cara seperti oksigen. Brom berupa cairan merah tua pada suhu kamar mempunyai tekanan uap yang tinggi. Fluor dan klor biasanya berupa gas. Reaksi-reaksi halogen antara lain adalah yang pertama, itu reaksi halogen dengan logam. Halogen bereaksi dengan logam membentuk senyawa ionik. Contohnya, 2Na ditambah dengan Cl2 menjadi 2NaCl. Contoh yang lainnya yaitu Mg ditambah dengan Cl2 menjadi MgCl2. Reaksi yang kedua adalah reaksi halogen dengan non-logam. Halogen bereaksi dengan hampir semua non-logam. Jenis senyawa yang terbentuk sebagian besar adalah senyawa kovalen. Contohnya, C ditambah dengan 2Cl2 menjadi CCl4. Kemudian, contoh lainnya yaitu 2P ditambah dengan 3Cl2 menjadi 2PCl3. Reaksi yang ketiga adalah reaksi halogen dengan hidrogen. Halogen bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrogen halida. Secara umum, reaksi yang terjadi dapat dituliskan sebagai berikut. F2 ditambah dengan H2 menjadi 2HF. Kemudian Cl2 ditambah H2 menjadi 2HCl. Dan X2 ditambah dengan H2 menjadi 2HX. Reaksi yang keempat adalah reaksi halogen dengan air. Semua unsur halogen kecuali fluor berdisproporsionasi dalam air. Fluorin bereaksi sempurna dengan air, menghasilkan asam fluorida dan oksigen. Reaksi yang terjadi yaitu 2F2 ditambah dengan 2H2O menjadi 4HF plus O2. Reaksi halogen lain dengan air melalui disproporsionasi membentuk senyawa oksi halogen dan asam halida, yaitu Cl2 ditambah dengan 2H2O menjadi HOCl plus HCl. Kemudian Br2 ditambah dengan 2H2O menjadi HOBr plus HBr. Reaksi yang kelima adalah reaksi antar halogen. Reaksi antar halogen termasuk reaksi substitusi membentuk senyawa antar halogen, yaitu contohnya adalah Cl2 plus F2 menjadi 2ClF dan I2 plus Cl2 menjadi 2ICl. Reaksi yang terakhir adalah reaksi halogen dengan basa. Halogen bereaksi dengan basa membentuk senyawa halida yang kemudian mengalami reaksi disproporsionasi, membentuk senyawa oksihalogen. Klorin, bromin, dan iodin bereaksi dengan basa membentuk ion hipohalit atau OX-. Dan ion halida yaitu X-. Contohnya, Cl2 ditambah dengan 2OH- menjadi OCl- plus Cl- plus H2O. Ion OCl- yang terbentuk dapat terdisproporsionasi lagi membentuk ion halat atau XO3- dan ion halida atau X-, menjadi 3OCl- menjadi ClO3- plus 2Cl-. Yang selanjutnya adalah pembuatan halogen. Pembuatan halogen yang pertama adalah pembuatan fluorin atau F2. Fluorin diperoleh melalui proses elektrolisis garam hidrogen fluorida, atau KHF2 dilarutkan dalam HF cair, kemudian ditambahkan dengan LiF 3%. Elektrolisis dilakukan pada tempat terbuat dari baja, yang dimana sebagai katodenya baja dan sebagai anodanya adalah grafit atau karbon. Reaksinya KHF2 menjadi K++ HF2-. Kemudian HF2- menjadi H+ dan 2F. Katodenya adalah 2H+ plus 2 elektron menjadi H2 dan anodanya adalah 2F- menjadi F2 plus 2 elektron. Reaksi tersebut perlu digunakan diafragma atau pemisah berupa monel.
Untuk mencegah terjadinya reaksi antara H2 dan F2, maka gas F2 yang terbentuk dapat ditampung dalam wadah yang terbuat dari aliasi Cu dengan nikel. Pembuatan halogen yang selanjutnya adalah pembuatan klorin atau Cl2. Air laut dan garam batu merupakan sumber utama klor. Untuk mendapatkan klor dapat dilakukan elektrolisis leburan NaCl dan elektrolisis larutan NaCl melalui proses Downs, yaitu elektrolisis leburan NaCl berupa NaCl cair. Dengan katodanya besi, yaitu Na plus elektron menjadi Na, dan anodanya karbon, yaitu 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Pada proses tersebut, sebelum NaCl dicairkan, NaCl dicampurkan dengan sedikit NaF agar titik lebur turun dari 800 derajat Celcius menjadi 600 derajat Celcius. Kontak atau reaksi antara logam Na dan gas Cl terbentuk digunakan lapisan besi tipis. Pembuatan halogen berikutnya yaitu pembuatan brom atau Br2. Air laut juga sumber utama brom. Setiap 1 meter kubik air laut terdapat 3 kg bromin atau Br2. Bromin didapatkan dengan cara mengoksidasi ion bromida yang terdapat dalam air laut, yaitu klor ditambah dengan 2 Br- menjadi 2 Cl- plus Br2. Br2 di dalam air dapat mengalami hidrolisis menjadi Br2 ditambah dengan H2O menjadi 2H+, plus Br2 plus BrO-. Reaksi hidrolisis dapat dicegah dengan cara menambahkan H2SO4 pada air laut sehingga pH-nya menjadi 3,5. Setelah pH air laut 3,5, baru dialiri gas Cl2 dan udara. Gas Br2 yang diperoleh dimurnikan dari Cl2 dengan cara destilasi. Pembuatan yang selanjutnya adalah pembuatan iodin atau I2. Yodium di alam hanya terdapat natrium iodat atau NaIO3. Yodium dibuat secara reduksi ion iodat dengan produksi natrium hidrogen sulfit. Reaksinya, IO3- plus 6H plus Se menjadi setengah I2 plus 3H2O. Kemudian HSO3- plus H2O menjadi HSO4- plus 2H plus 2 elektron. Ganggang laut yang mengandung Ki dikeringkan, kemudian abu dari ganggang laut dicampur dengan air panas dan disaring. Larutan yang terjadi kemudian diuapkan, sementara zat-zat yang kurang larut akan mengkristal. Sisa larutan kemudian dialiri gas Cl2-. Dengan reaksi, 2Ki plus Cl2 menjadi 2KCl plus I2. Pembuatan halogen yang terakhir adalah pembuatan astatin atau AT. Astatin diperoleh dari penembakan Bi dengan partikel alpha helium. Astatin bersifat radioaktif dan mempunyai waktu paro pendek yaitu 8,1 jam. Yang selanjutnya adalah manfaat dari senyawa halogen. Manfaat dari fluorin itu gas freon atau freon 12 digunakan sebagai zat pendingin pada lemari es dan AC. Sebagai bahan anti lengket pada teflon dengan polimer CF2, rangkap 2 CF2, dan untuk pasta gigi yang mengandung fluorida Na2SiF6 yaitu natrium heksafluorosilikat. Kemudian manfaat dari klorin yaitu sebagai serbuk pemutih yaitu kapur klorin CaOCl2, sebagai penyedap dan pengawet makanan yaitu NaCl, sebagai bahan baku pembuat plastik PVC atau CH2CHCl, sebagai bahan pestisida DDT yaitu diklordifenyl trikloretana, dan bahan pembuat pupuk atau KCl. Dan manfaat dari bromin yaitu sebagai obat penenang syaraf yaitu NaBr, sebagai pelapis film dan kertas foto yaitu AGBr, dan zat anti-knocking untuk meningkatkan kualitas bensin yaitu CH2Br, CH2Br. Yang selanjutnya adalah manfaat dari iodin yaitu sebagai bahan antiseptik, bahan tambahan pada garam beriodium untuk mencegah gondok. Yang terakhir adalah dampak negatif dari senyawa halogen. Di sini fluorin dan klorin mempunyai dampak negatif. Fluorin mempunyai dampak negatif yaitu jika CFC bereaksi dengan O3 menyebabkan berkurangnya kadar O3 sehingga
ozon tidak mampu mencegah sinar UV sampai ke bumi. Sedangkan pada fluorin mempunyai dampak negatif pada pestisida DDT tidak terurai secara alami, terakumulasi dalam tubuh manusia lewat tumbuhan yang dimakan. Sedangkan CCl4 menyebabkan kerusakan hati dan juga kerusakan jaringan syaraf. Nah, untuk selanjutnya, jika kalian sudah menonton video ini, di sini terdapat tugas esai yang masing-masing kalian harus kerjakan. Dikumpulkan hari ini juga jam 23:59, itu paling lambat. Selambat-lambatnya pukul 23:59. Bisa mengumpulkannya melalui via WhatsApp. Jangan lupa ya, kalian bisa sharing ke teman kalian, bisa mencari informasi yang lebih banyak lagi melalui website lainnya. Mungkin sekian dulu pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.